Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 240410266 dari Unit 3 dari Prodi PGSD angkatan 2024. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Eci Anita Lestari, SPD MPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi yaitu anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem ini yang sangat penting dalam tubuh manusia loh. Wah, terdengar keren ya. Sebelum membahas lebih jauh, coba teman-teman perhatikan dulu ya. Apakah teman-teman tahu di dalam tubuh kita itu ada satu sistem yang super sibuk siang dan malam. Tugas itu penting banget, yaitu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita agar kita bisa tetap hidup dan beraktivitas. Coba tebak, sistem apakah itu? Ya, sistem itu adalah sistem kardiovaskuler. Sistem ini nggak pernah libur loh, bahkan saat kita tidur pun dia tetap bekerja dengan semangat. Jadi, apa sih sebenarnya sistem kardiovaskuler itu? Nah, sistem ini mempunyai tugas utama, yaitu memompa dan mengendalikan darah ke seluruh tubuh. Darah yang di bawah itu bukan darah kosong ya, tapi berisi oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel kita agar bisa bertahan dan menjalankan fungsinya. Kebayang nggak sih kalau sistem ini tuh berhenti bekerja? Wah, bisa dapat banget kan? Setelah kita tahu apa itu sistem kardiovaskuler dan fungsinya, sekarang saya akan mengenalkan bagian-bagian penting penyusunnya. Di bagian ini, saya akan menjelaskan anatomi sistem kardiovaskuler. Pertama, kita mulai dari pusatnya yaitu jantung. Jantung adalah organ yang berlubang berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan yang terletak di antara paru-paru. Jantung itu berfungsi sebagai pompa sistem kardiovaskuler. Sisi kanan jantung memompa darah ke paru, sedangkan sisi kiri jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 2 bilik. Setelah mengetahui peran jantung sebagai pompa utama, selanjutnya mari kita bedah lebih dalam struktur dalamnya. 4 ruang ini memiliki tugas masing-masing dalam menjaga aliran darah tetap lancar. Yang pertama ada serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari tubuh lalu mengirimkan ke bilik kanan. Selanjutnya ada bilik kanan yang berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Selanjutnya ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah paru-paru lalu mengirimkannya ke bilik kiri. Dan terakhir, setelah membahas anatomi pada jantung, kini saya akan membahas jalan raya membawa darah ke seluruh tubuh, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis dari pembuluh darah, yaitu pertama ada arteri, vena, dan kapiler. Fungsi dari pembuluh darah sendiri yaitu mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya pembuluh darah juga terdiri dari beberapa jenis yang masing-masingnya memiliki peran penting. Yang pertama ada arteri yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada kapiler, tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi antara darah dan jaringan tubuh. Dan yang terakhir ada vena, pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Setelah mengenal berbagai jenis pembuluh darah, kini saya akan membahas sistem peredaran darah kita, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Paru-paru terletak di rongga dada, satu di setiap sisi, dan terdiri dari jaringan lunak yang disebut alveoli. Setelah memahami peran paru-paru, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya yang terdiri dari pleura, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Pleura bertugas untuk melindungi paru-paru. Bronkus bertugas membawa udara ke paru-paru. Bronkiolus adalah cabang kecil dari bronkus yang bertugas mengantarkan udara ke alveoli. Sedangkan alveoli sebagai tempat pertukaran gas. Bagian-bagian ini memastikan darah kita terisi dengan oksigen dengan efisien. Nah, inti dari materi video kali ini, anatomi sistem kardiovaskuler, bukan cuma soal aliran darah ya teman-teman, tetapi ia membawa oksigen ke otak agar kamu bisa berpikir, nutrisi ke otot agar kamu bisa bergerak. Sekian saja video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton video anatomi sistem kardiovaskuler. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.